Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ramdan SSN, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SMPN Negeri 1 Cibogo Subang, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi musik ensemble di kelas 9. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPN Negeri 1 Cibogo adalah sekolah adiwiyata berbasis lingkungan. SMPN Negeri 1 Cibogo terletak di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. SMPN Negeri 1 Cibogo memiliki visi terwujudnya insan istimewa yang berakhlak mulia, berdasarkan kebersamaan, sukses dan inovatif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah, ilmu pengetahuan dan teknologi menuju Subang, Jawa Barat. Visi ini kemudian disingkat dengan slogan aksi yang dijabarkan sebagai berikut. A. Akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. K. Kebersamaan dan kekeluargaan yang berdasarkan asas gotong royong. S. Sukses dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. I. Inovatif dan kreatif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, di pertemuan kita yang kedua ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh satu orang siswa. Boleh siapa? Oh iya, Jeb. Silakan Jeb untuk memimpin doa pada kali ini. Silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Saudara Jeb sudah memimpin jalannya berdoa ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik,
Bapak akan mengabsen dulu. Hadir semua? Hadir semua? Oh baik, berarti untuk kali ini hadir semua nihil ya. Baik. Nah setelah absen selesai, yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, ya, kita akan bawakan satu buah lagu Indonesia Pusaka, tahu? Baik, silakan untuk berdiri. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Siap ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan lagu yang kita nyanyikan, kita menjadi lebih bersemangat. Kita bisa menjadi lebih bangga terhadap negara kita. Oke, setelah menyanyikan lagu, nah Bapak punya satu salam aksi. Nah, karena slogan sekolah kita ini adalah punya slogan aksi, namanya adalah tepuk semangat. Jadi nanti kalian perhatikan dulu bagaimana sih tepuk semangat itu, ya. Contohnya, harus semangat, semangat, harus gembira, harus tegas. Siap? Paham? Oke, boleh sambil duduk atau mau sambil berdiri? Berdiri, boleh berdiri. Siap. Tepuk semangat ya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tiba kita masuk kepada persepsi nih pada kesempatan kali ini. Artinya pelajaran apa yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu ya. Nanti sejauh mana kalian sudah paham mengenai materi yang akan kita bahas saat ini dengan kita kaitkan dengan materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya yang kita bahas itu adalah mengenai ensemble musik sejenis. Nah, Bapak ingin tahu ya dari pengetahuan kalian minggu lalu tentang ensemble sejenis. Siapa nanti yang akan menjelaskan tentang ensemble musik sejenis pada pertemuan kita minggu lalu? Ada? Oke, silakan untuk Ririn. Simak baik-baik ya untuk pemaparan materi kita yang sudah terlewat minggu lalu. Silakan, Bapak masih ingat atau tidak? Ya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang sudah dibahas minggu lalu, yaitu tentang ensemble sejenis. Ensemble sejenis adalah permainan alat musik yang disajikan menggunakan satu jenis alat musik yang sama. Oh, baik bernada diatonis atau pentatonis. Salah satu alat musik ensemble sejenis ya? Adalah angklung. Alat musik angklung. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah. Cukup? Cukup. Berikan plus untuk teman kita Ririn ya, sudah memaparkan materi yang sudah lalu. Ternyata masih ingat ya tentang materi yang sudah kita lalui yaitu alat musik ensemble atau mengenai materi ensemble sejenis ya. Nah, apa sih manfaatnya ya kita belajar ensemble atau kita belajar musik itu? Nah, manfaatnya banyak ya. Harus kita semangat memberikan materi kita hari ini, semangat kita untuk belajar kali ini ya. Nah, motivasi yang bisa Bapak kasih untuk kalian adalah apa sih manfaatnya kita belajar musik? Satu, musik itu merupakan bagian daripada kehidupan kita ya. Musik itu belajar bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan ya. Karena apa? Di musik itu kita akan bisa bekerja, otak kiri otak kanan kita akan berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian motivasi apa sih yang bisa dijadikan kita untuk bisa belajar mengenai musik? Motivasinya adalah satu, ingin menjadi siswa yang mahir ya. Menjadi siswa yang mahir bermain
alat musik, menjadi siswa yang paham mengenai tentang musik ensemble. Nah, itu harus tanamkan dalam diri kalian. Supaya apa? Supaya menjadi siswa yang lebih baik. Nah, kemudian ada materi saat ini yaitu mengenai ensemble. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang teoritis, hari ini kita akan praktek. Ya, kita akan praktek tentang alat musik, yaitu yang ada di hadapan kalian sekarang adalah alat musik angklung. Ya, yang minggu lalu sudah kalian cari, gali tentang informasi angklungnya. Nah, ada kompetensi dasar yang harus kita capai ya pada kesempatan kali ini. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang harus kita capai pada kesempatan kali ini. Nah, di antara siswa atau siswi, siapa yang akan membacakan mengenai kompetensi dasar kita pada kali ini supaya kalian paham? Ada? Silakan. Abi mau membacakan. Menampilkan hasil pengembangan kreasi, melodi-melodi notasi sederhana musik ensemble. Oke, menampilkan hasil pengembangan kreasi melodi-melodi notasi sederhana musik ensemble. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran nih. Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih? Nah, ini ada di hadapan kita semua. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Terlihat? Terlihat tentang tujuan pembelajarannya? Oke. Tujuan pembelajarannya adalah siapa yang mau membacakan? Oh, si Ririn lagi. Ririn, silakan Ririn. Sambil dilihat tujuan pembelajarannya, silakan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi dan menampilkan karya seni musik ensemble dengan notasi-notasi sederhana, yaitu mengeksplorasikan karya seni ensemble sejenis pada alat musik angklung, menuliskan notasi musik ensemble melodi sederhana, menerangkan atau menampilkan karya seni musik ensemble sejenis dengan notasi-notasi sederhana pada alat musik angklung. Ya, terima kasih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang sudah dipaparkan oleh saudari Ririn. Nah, ada teknik penilaian yang nanti akan Bapak nilai. Ya, teknik penilaiannya adalah yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, dari ketiga penilaian tersebut, masing-masing ada poinnya. Ada takwa, untuk penilaian sikap itu ada takwa, jujur, disiplin, dan nasionalisme. Ya, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu mengerjakan LKPD yang nanti LKPD-nya akan Bapak bagikan. Ya, bahan ajar nanti kalian akan bisa pelajari sesuai dengan bahan ajar yang sudah dibagikan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, kalau keterampilan ini lebih kepada praktik atau presentasi praktik. Nanti kalian bagaimana sih ya saat ini dengan notasi-notasi yang kemarin sudah kalian buat, kalian akan nanti presentasi dengan masing-masing kelompoknya dengan notasi yang sudah kalian buat. Oke, kita beralih kepada materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajaran kita. Praktik ensemble sejenis dengan membuat melodi-melodi sederhana pada alat musik angklung. Kalian minggu sebelumnya kan sudah membuat nih ya tentang notasi sederhana yang kalian buat, kemudian kalian kirim ya hasil kreasinya, kemudian nanti akan Bapak tampilkan ya masing-masing kelompok untuk nanti kalian bisa praktek. Nah, materi ensemble kita pada kali ini adalah tentang angklung. Ya. Bagaimana bisa mengolah alat musik angklung ini menjadi alat musik yang menarik, menjadi alat musik yang bisa bekerja sama, menjadi alat musik yang bisa menghasilkan bunyi yang menarik. Coba dari kalian Bapak, ada pertanyaan nggak seputar alat musik ensemble atau seputar musik ensemble? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa dari Alfia? Coba tolong dikasih Alfia. Silakan Alfia. Apa pertanyaannya? Apakah alat musik ensemble itu harus berkelompok? Apakah alat musik ensemble itu harus berkelompok? Ya, Bapak akan jawab langsung ya.
apakah alat musik ensemble itu harus berkelompok? Jawabannya adalah ya, karena ensemble itu merupakan permainan sajian alat musik yang dimainkan secara bersama-sama atau berkelompok. Jadi kalau bermainnya cuma satu orang, maka dia hanya bermain musik secara individu. Ya. Kalau ensemble, kata kuncinya adalah bersama-sama, artinya memainkan alat tersebut lebih daripada satu atau dua orang. Ya, paham Alfiah ya? Alfiah, paham sampai situ? Paham, Pak. Ya, jadi harus berkelompok karena memang alat musik ensemble ini dimainkan secara bersama-sama. Ya, ada lagi yang lain yang bertanya? Oke, ada Indah. Silakan Indah. Apakah alat musik ensemble sejenis hanya angklung atau ada yang lain, Pak? Apakah alat musik ensemble ini hanya angklung atau ada alat musik yang lain? Jawabannya banyak. Ya, alat musik sejenis itu banyak. Ada angklung, ensemble permainannya. Ada ensemble, katakanlah pianika. Ya, bermain pianika, satu jenis alat musik berjenis pianika. Ada lagi misalnya ke alat musik tradisional, bermain ensemble kendang. Rampak kendang semuanya. Nah, itu bisa dikatakan alat musik yang tidak hanya alat musik angklung saja dalam ensemble. Jadi alat musik apapun bisa dijadikan sebagai alat musik ensemble. Tergantung apakah alat musik tersebut termasuk ke dalam alat musik sejenis atau alat musik campuran. Nah, kalau campuran nanti beda lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain dari kelompok yang lain? Oh ya, silakan Jejep, tolong dikasih ke Jejep. Oh ada, silakan Jep. Apa pertanyaannya? Apa saja alat musik yang bisa dijadikan alat musik ensemble campuran? Apa saja alat musik Yang bisa dijadikan alat musik ensemble campuran? yang bisa dijadikan sebagai alat musik ensemble campuran? Nah, ini berarti lebih luas lagi nih. Kalau tadi kan sejenis, angklung saja, kendang saja, pianika saja, bermain ensemble satu jenis. Nah, bermain ensemble campuran artinya mempergunakan berbagai jenis alat musik. Bisa dipahami? Artinya tidak hanya satu jenis alat musik. Katakanlah kita bermain satu alat musik yaitu angklung. Kemudian satu jenis lagi alat musik, misalnya kalian mau pakai gitar. Misalnya yang ketiga kalian mau pakai alat pengiring yang lain, drum. Misalnya kalian mau pakai alat musik yang lain, pianika. Dari gitar, drum, pianika, dan angklung itu bisa dijadikan satu kesatuan sehingga menjadi sebuah ensemble campuran. Paham? Nah, jadi tidak hanya satu jenis alat musik. Ya, bahkan alat musik dengan nada pentatonis pun itu bisa ikut bergabung dengan alat musik yang bertangga nada diatonis. Pentatonis kan berjumlah 5 nada. Katakanlah alat musik tradisional. Nah, tapi kita kemas menjadi satu kesatuan, bisa digabung dengan alat musik modern atau bertangga nada diatonis. Ya, tergantung nanti di mana nada-nada yang akan tumbuh sehingga menjadi satu kesatuan musik yang menarik. Ya, ada musik etnik, ada musik apa lagi? Tradisi dan lain-lain. Paham? Oke. Nanti ada video yang akan kalian simak dari pertemuan kita kali ini. Nah, nanti di video itu kalian harus bisa menyimak, ya. Ada videonya, ada nanti penjelasannya dan lain sebagainya. Nanti kalian simak, ya. Apa sih yang kalian tonton? Kemudian nanti kalian bisa mengomentari boleh, ya. Nah, video ini berkaitan dengan materi kita kali ini. Ini sebelum ke video, ini adalah salah satu contoh, ya, notasi sederhana pada lagu Cicak di Dinding, lagu anak-anak. Pernah dengar lagu ini? Pernah dengar? Pastinya kalian pernah dengar, ya, lagu ini. Ini adalah salah satu contoh. Nanti lagu ini kita coba praktekkan ke dalam alat musik angklung. Sebelum nanti kalian tampil presentasi dengan karya kalian sendiri. Oke? Nah, tapi sekarang ada video yang
Nanti kalian bisa simak. Silakan perhatikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami ya. Kali ini tentang seni musik. Sebelumnya, Ibu mau nanya dulu nih, siapa sih yang suka musik? Ada nggak yang nggak suka musik? Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah besar juga menampilkan pentasan Simak ya. seni musik. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Nanti dia bisa keindah tentang materi. Ya. Untuk kali ini Kita bisa ke yang kita lain. cukup menggunakan satu kata saja ya, yang insya Allah akan menghasilkan musik yang enak didengar. Kita coba ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman kita ya yang sudah dengan karyanya menampilkan ya. Nah, tiba ya tadi sudah kalian simak, sudah kalian tonton materinya ya tentang bermain angklung. Coba ya. Sudah ditonton? Sudah didengarkan? Bapak ingin coba tanya. Boleh bertanya, Bapak? Bapak ingin coba bertanya ke Indah. Indah, coba alat apa saja yang terdapat di dalam tadi video tersebut? Ya, ada alat apa saja kira-kira menurut Indah? Silakan. Tadi Indah melihat ada kajon, Ya, terus angklung, ya. dan pianika. Oke, ada kajon, angklung dan pianika. Kajon itu yang dipukul sebagai alat pengganti drum, ya. Ada angklung, ada pianika dan ada kajon. Coba, Bapak ingin tahu. Kalau yang berjenis seperti itu kira-kira masuknya ke ensemble apa kira-kira? Ayo, yang keras. Campuran. Apa? Campuran. Oke, ke ensemble campuran. Berarti secara umum kalian sudah paham mana itu ensemble sejenis dan mana itu ensemble campuran. Ya, baik. Bapak akan bagikan ya untuk kalian lembar LKPD. Tolong di mute dulu atau dimatikan dulu itunya, Jet. Nah, ini ada LKPD yang nanti kalian harus kerjakan ya sesuai dengan topik kelompok kalian dapatkan. Ya, misalnya kelompok 1 dapat topiknya apa, ini sudah ditulis. Kelompok 2 dapat topik apa, kelompok 3 dan seterusnya. Ya, nanti teknisnya adalah seperti ini. Kalian akan mengomentari penampilan presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah tampil. Nah, tetapi nanti kalian akan tampil itu Bapak akan kasih waktu untuk kalian bisa berlatih terlebih dahulu ya, mengkaji sejauh mana kalian bisa tampil atau sejauh mana kalian bisa nanti presentasi. Oke? Nah, sementara akan Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 ya? Kelompok 1, kelompok 2. Oh, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Oh iya sudah ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah. Silakan kalian bisa baca ya LKPD-nya. Ya, bahan ajar kan sudah dibagikan ya. Bahan ajar sudah dibagikan dan itu LKPD nanti juga harus kalian isi ya hasil diskusi daripada
presentasi kelompoknya nanti, ya. Silakan. Tapi untuk saat ini Bapak kasih waktu kalian untuk bisa nanti tampil ya dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan tampilkan. Oke, ini untuk kelompok 1, notasinya sudah Bapak terima dan ini adalah notasinya. Ya. Silakan nanti kalian bisa diskusi ya tentang notasinya. Oke? Silakan. Boleh ini di foto dulu atau dicatat dulu, nanti biar kalian bisa berlatih masing-masing. Ayo, ini sambil berjalan ya, Bapak menilai. Ayo. Kelompok 3. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 3 sudah selesai kelompok 3. Silakan berlatih lagi. Kelompok 2, ini kelompok 1 ya? Kelompok 1 silakan. Nanti presentasi di depan kita lakukan sama-sama. Silakan. Ayo. Ayo. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, maksimalkan nanti ketika presentasi kalian harus maksimal hasilnya. Silakan. Disesuaikan dengan temponya, jadi nanti kalian tidak akan ketinggalan atau kedodoran temponya. Jadi ditentukan temponya seberapa gitu ya. Silakan. Ini kelompok Indah ada masalah atau tidak dari notasinya? Nggak ada? Cukup ya. Tinggal bagaimana berlatih, begitu ya. Kemudian ini untuk kelompok Alfia, untuk kelompok Dewi ya. Notasinya sudah betul? Kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini kan notasinya berbeda dari yang lain ya, menggunakan ya. Silakan. Ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan. Oh. Ayo.
Sudah cukup? Sudah cukup atau mau latihan lagi? Siap ya, tepuk semangat yang kompak. Siap, Jeff, silakan. Tepuk semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa ya, tetap semangat. Untuk penampil yang pertama dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut akan kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita beralih ke kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok 4. Wah, luar biasa. Ini kelompok 4 ya. Tepuk tangan. Baik, ya, selesai presentasi penampilan dari kelas 9C dan masing-masing kelompoknya ya, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Bapak nanti akan menilai sejauh mana ya, atau dari keempat kelompok ini kelompok mana yang paling baik nanti akan Bapak sampaikan. Nah, setelah tadi presentasi dari praktek setiap kelompok sudah, sekarang LKPD-nya silakan kalian kerjakan ya. Kemudian nanti kalian presentasi untuk hasil diskusi terkait masalah-masalah yang kalian dapatkan dalam LKPD tersebut. Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi 10 menit, dimulai dari sekarang. Ini sudah cukup atau mau ditambah lagi? Silakan diskusikan lagi. Boleh ditambah lagi, silakan. Ya. Komentari. Silakan untuk kelompok 1 boleh berdiri. Siapa? Ririn. Boleh Ririn. Biramanya 2/4 dan menggunakan notasi-notasi sederhana dan mudah diikuti. Dan sebaiknya untuk lebih meningkatkan kemampuan kelompoknya dalam pembuatan notasi lebih maksimal lagi dengan berbagai motif pola notasi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok 2 ya. Silakan Saudari Alia.
Alia, silakan Alia. Baik, menurut diskusi kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah cukup. Ya. Hanya perlu latihan yang maksimal lagi sehingga permainan yang ditampilkan lebih maksimal. Ada lagi yang lain kira-kira? Terima kasih untuk komentarnya dari kelompok atau tanggapannya dari kelompok 2 ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, sikap penilaiannya dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kelincahan, yang kedua ekspresi, yang ketiga kekompakan, dan yang keempat ketelitian. Untuk kelompok 4, dalam aspek kelincahan mereka sudah cukup lincah, tetapi banyak tempo yang tertinggal. Lalu untuk ekspresi, ada sebagian yang bersemangat dan ada sebagian pula yang terlalu santai tapi terlihatnya tidak bersemangat gitu, kayak lesu. Lalu untuk kekompakan mereka sudah cukup kompak. Terima kasih atas pemaparannya dari tanggapannya dari Saudari Indah. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Silakan Saudara Abi akan memberikan tanggapan. Yang ditampilkan menggunakan pola birama 4/4. Notasi yang ditulis cukup sederhana. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata saat berkomentar. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Abi dari kelompok 4 sudah memberikan tanggapan terhadap penampilan dari kelompok 3. Sebelum mengakhiri, nah, Bapak Ibu kesimpulan. Di sini saya Indah Permatasari akan menyampaikan dari materi pada hari ini. Nah, di sini kesimpulannya kita bukan hanya tahu apa itu ensemble sejenis, tetapi kita juga tahu apa saja alat musik yang termasuk, lalu cara memainkannya. Yang terpenting adalah kekompakan. Tetapi sebelum ke kekompakan, kita juga harus tahu dulu nih dan perhatikan dalam kita bermainnya secara berkelompok. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian, Saudari Indah. Sesuai janji Bapak ya, bahwa memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik dalam bermain angklung yang tadi sudah dipresentasikan, dimenangkan oleh kelompok 1. Ya, juara terbaik pertama dan terbaik kedua jatuh kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3, 1 dan 2. Untuk 2 kelompok lagi yang tidak ada pada pertemuan berikutnya, yaitu mengacu kepada permainan ensemble campuran. Nah, oleh karena itu, di pertemuan berikutnya silahkan kalian boleh di rumah untuk bisa searching atau mencari informasi, boleh dari buku, boleh dari modul, boleh dari internet tentang ensemble campuran. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki bayangan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Pembelajaran materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi hari ini selesai, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.